apapun itu alasannya, mau kesepakatan gereja kayak mau kesepakatan apapun itu kayak, padahal menurut saya setiap kita mengupas sejarah itu kan harus kita lihat referensi dari manapun, Pak. Oke. Gitu. Ketika kita mau lihat penemuan candi misalkan, kita nggak bisa hanya lihat dari buku kitab Sangsekerta aja, kita bisa lihat dari peninggalan-peninggalan di laboratorium geologi atau dan lain sebagainya, atau dari dokumen-dokumen lain. Begitu juga membahas tentang sifat Allah itu atau Allah itu nggak bisa dari hanya Injil yang disepakati bersama, nggak bisa begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi di channel Donditan. Pada malam hari ini saya punya narasumber yang keren, yaitu Bapak Yosia. Betul, Pak ya? Betul, Pak. Pak, nama lengkapnya siapa, Pak? Mohon maaf, Pak. Yosia Singgi Laksono, Pak. Singgi Laksono. Singgi Laksono. Ya. Asli Jawa nggak, Pak? Jawa Chinese, Pak. Berarti Cina Jawa, Pak. Cuman untungnya hitam, Pak. Berarti ini Hitachi sama saya berarti hitam tapi Cina aja. Dan nggak punya toko ya, Pak ya? Nggak punya tahu. Pak, yuk saya panggilannya Pak Yosia berarti ya? Yosia. Berarti punya nama Cina berarti? Enggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ada. Yang akte lahir? yang saya selipkan nama Cina hanya anak-anak saya aja. Oh gitu. Ya. Malah anak-anak punya nama Cina? Iya. 3 nama. 2. Enggak, maksudnya nama Cinanya tuh yang 3 kata itu. Bukan, hanya kita pakai tengah-tengahnya. Oh, aja. ininya aja, apa Iya. namanya? Marganya aja. Marganya. Oh, oke. Siap. Kalau gitu marganya apa Pak jadi? Wang. Marganya Wang. Wang Raja. Wang, Ya. Wang Raja. Oh. Ya, ada Wang kuning ya. Ya. Oh, ini berarti saya Wang ini berarti. Kalau saya setan, Pak. Marganya Kan Tan. marganya Iya. Tan. Oke, Pak Yosia tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di Cikampek, Pak. Cikampek. Ya. Oke. Oh, berarti dari Jawa pindah ke Cikampek. Merantau sempat di Bandung juga, di Pangalengan. Oh, pernah Ya. ke sana. Nah, ceritanya Pak Yosia ini baru masuk Islam, Ya. belum sebulan ya, Pak ya? Belum, Pak. Tanggal 28 Ramadan. 28 Senin kemarin. Ramadan. 16 Berarti ya. 16 Maret 2026. Tanggal 17. Jam 17. Oh, Atau jam tanggal 5. 16 Maret Ya. jam 17. Jam 17. Oke. Di mana, Pak? Pondok sandatnya? Pesantren Al Busro Karawang, Pak. Atau yang sering dikenal dengan Sankuro, Santri Quran penghafal Al Busro. Di Kerawang. Karawang, Truk Jambe, Pak. Boleh cerita nggak Pak itu? Kok bisa dari Cikampek ke Kerawang tuh gimana ceritanya? Sadatnya itu. Jadi kemarin itu sebetulnya saya ingin syarat dengan Pak Donditan. Oh gitu. Awalnya itu. Saya Bulan apa komunikasi. itu, Pak? Ya, Bulan apa itu? masih bulan yang sama dan tanggal yang sama. Kan itu hari Senin, hari Jumat itu saya komunikasi dengan kakak saya. Ya, hari Jumat. HP mana HP? HP-nya. Oke. Biar lebih Ya. akurat, Pak, berdasarkan data. Ya. Nah, hari Jumat itu saya komunikasi dengan kakak saya untuk menghubungi admin Kodon Ditahan, Pak Ustadz Dondi. Nah, singkat cerita, karena saya lagi nyetir, saya kalau lagi nyetir nggak, karena handphone kan dipakai map, Pak. Jadi Oke. telepon masuk nggak pernah saya. Oh. Jadi karena kakak saya tahu saya lagi nyetir, WA ke istri saya. Oh. Kalau admin Pak Dondi udah respon. Oke. Nah, singkat cerita, saya juga nunggu kakak saya, kok kakak saya nggak ngabarin saya. Loh, istrinya lagi sama mobil sama Bapak? Awalnya semobil, karena waktu itu mobil kita trouble. Mobil kita trouble, pertama aki. Setelah itu ternyata dinamo ampere. Oke. Jadi akhirnya istri pulang. Oh, bisa. Bisa, Terus? istri pulang. Nah, saya ngubungin kakak saya. Ternyata kata kakak saya, ya udah tadi dibales ke HP Anita, maksudnya istri saya itu. Singkat cerita, saya bilang, ya Mbak, saya udah ke Pondok Pesantren Al Busro. Karena ketika lagi trouble, saya komunikasi dengan montir. Saya pengen jadi mu'alaf, tapi yang bisa membimbing iman saya itu betul-betul kafah. Gitu. Kenapa nggak di Pondok Pesantren aja, Oh, itu Ya. montir yang ngomong. yang bilang Oke. gitu. Di Kerawang. Di Kerawang, Pak Aska itu. Nah, karena saya buka Google, Pondok Pesantren terdekat, muncul Al Busro. Oh gitu.
Kerawang Timur, Kerawang Barat tuh Pak? Teluk Jambe ya. Oh, Teluk Jambe tahu. Teluk Jambe saya. ya. Nah, akhirnya singkat cerita saya Dekat KIC Pak ya berarti ya? ya betul. Oke. Dekat Merkur Pak, kalau pondok pesantren Merkur. ya. Merkur. Nah, akhirnya saya komunikasi dengan Pak Ustadz tersebut. Saya diajak ketemu malam itu, kebetulan pas pelepasan santri ya. Pelepasan santri. Nah, di sana kita diskusi, saya bilang, Pak, kalau hanya sebatas syahadat, tukang sayur juga bisa mensyahadatkan saya. Tapi saya mengharap Bapak bisa membimbing saya tentang iman Islam saya. Saya bilang gitu. Nah, singkat cerita, beliau menyanggupi untuk bisa membimbing saya. Nah, akhirnya waktu itu ada keluar ide biar ada istri sebagai saksi melihat saya syahadat. Akhirnya nggak malam itu, digeser hari. Akhirnya di hari Senin. Pas malam itu tuh 16 atau 17 ya Pak? Pas pelepasan santri. Jadi pas syahadatnya 16 atau 17 ya? 17 ya? Oh 17 Senin. Senin itu tanggal 17 ya? Senin. Ini ada Pak, di surat itunya. Di sertifikatnya ada. Nah. Di sertifikat. Boleh nanti juga kirim saya Pak. Oh ya. Nah ini yang masih blanko Pak, karena pondok pesantren libur, mengirimkan ke saya seperti tadi Bapak, saya disuruh ngecek data dulu, apakah ada yang salah, baru nanti di print. Gitu. Nah itu, singkat cerita, akhirnya saya syahadat di pondok pesantren itu. Oh jadi malam itu Bapak ke pesantren, terus karena Bapak mau bawa istri untuk menjadi saksi, ya, jadi ditunda tanggal 16, Senin 16 Maret, 28 Ramadan. Berarti Bapak ke pesantren tanggal 15? Hari Jumatnya itu Pak. Iya, berarti Bapak pertama datang sendiri tanggal 15. Oh bukan, tanggal syahadatnya kan tanggal 16. Ini hari Senin, berarti Minggu 15, Sabtu 14, 13 Pak. Oh 13 ya. Oh 13, setelah 3 hari baru datang lagi, bawa istri. Iya betul. Menjadi saksi syahadat. Iya betul. Dan istrinya masih Kristen juga saat itu. Saat itu masih Kristen. Alhamdulillah sekarang sudah seiman. Alhamdulillah. Di Garda Mu'alaf Indonesia. Alhamdulillah. Jadi ceritanya Pak Yosia ini hari ini datang bawa istrinya yang waktu tanggal 16 Maret itu jadi saksi bersyahadatnya suami. Hari ini suaminya menjadi saksi bersyahadatnya istri tercinta. Tanggal 27 Maret. Masya Allah. Jadi 16 Maret ke 17 Maret selang 11 hari berarti 11 harian. Masya Allah ya. Gak lewat sebulan nih suami istri Masya Allah. Nah ternyata Pak Yosia ini sebelum bersyahadat itu adalah seorang pendeta. Ya, atau gembala. Gembala Pak? Iya. Gembala atau pendeta itu kan gelar di itunya. Jemaatnya berapa Pak? Karena masih perintisan ya Pak ya, kita nggak banyak, hanya 18. 18. Oh itu gereja baru berarti? Perintisan Pak. Iya maksudnya, kapan itu gerejanya? Kalau gerejanya sendiri berdirinya itu dari Komsel, dibilangnya Komsel Pak ya. Sel-sel kecil itu dari tahun 2012 berdirinya stasiun radio Nasrani yang kita buat di Cikampek. Oh gitu. Nah saat ini masih berdiri dan kita, karena anak masih Kristen, jadi kita limpahkan ke anak kita. Apanya? Radionya. Oh gitu. Gitu, karena kan kita terikat kontrak dengan beberapa sponsor, gitu, sponsor tentang renungan segala macam. Jadi kita limpahkan ke anak kita. Karena anak masih Kristen, jadi tanggung jawabnya dia. Kan nggak lucu kita mutar renungan, padahal kan saya sudah. Lah anaknya umur berapa Pak? SMP kelas 1, Pak. Umur 13 ya. 14 ya? 14 tahun? 14 tahun. Diserahin radio, stasiun radio? Stasiun radio. Karena memang anak saya di IT itu dia hobi. Pinter, pinter. Gitu. Nah, itu yang gereja yang di Cikampek tadi namanya apa Pak? CMC atau Gereja Pelayanan Kristen atau Christian Ministry Church. Itu nama gereja kita Jemaat Keluarga Allah. Jemaat Keluarga Allah Cikampek. Itu ada gedung gerejanya atau? Rumah yang kita jadikan gedung gereja, Pak. Rumah dijadikan gereja. Berarti ada izin gerejanya itu Pak? Untuk izin berdiri tidak ada ya, karena dulu saya prinsipnya gini Pak. Ketika rumah ibadah itu ada yang mengganggu. Oh gitu. Jadi kita perumahan itu toleransinya tinggi Pak. Toleransinya tinggi. Jadi waktu pas kita tinggal di perumahan tersebut, kita termasuk orang yang 10 pertama yang tinggal di situ, dan kita sepakati bahwa masing-masing memiliki kegiatan ibadah, tidak saling ganggu. Dan dulu saya mungkin satu-satunya pendeta yang agak sedikit bukan temperamen, tapi berprinsip bahwa ya ibadah jangan saling ganggu, kalaupun ganggu ya. Loh, tapi kan ada aturan pemerintah. Iya, betul. Tapi akhirnya waktu itu kalau aturan pemerintah, kalau urusannya tinggal dikasih. Iya, gitu. Jangan sampai begitu sih Pak ya. Tapi maksud saya kan harusnya kita sama-sama paham aturan. Betul.
Jadi kalau namanya rumah ibadah ya monggo aja, tinggal ngikutin aturan, Iya. memenuhi syarat ya pasti dapat izin kan gitu kan. Berarti selama berapa tahun Pak Bapak Dari memimpin? 2012 itu posisi kita belum di rumah yang sekarang. Kalau rumah sekarang itu 2019. 19. Ya, Berarti 2019. kira-kira hampir 7 tahun 7 tahunan ya. Bapak memimpin gereja Iya. tanpa izin berarti. Secara gedung ya. Oke. Secara gedung ya. Bapak di situ gembala. Ya, Gembala kan berarti kan yang memimpin kan? iya betul. Atau yang punya gitu kan? Iya. Karena kalau di Protestan itu, kalau boleh saya sedikit ada kalimat satir ya, gereja itu seperti franchise. Oke, itu saya udah paham Pak, itu sih saya paham. Tapi maksud saya, sebagai gembala, walaupun jemaatnya cuma 18 orang, Iya. ketika Bapak memutuskan pindah ke Islam, atau masuk ke Islam, terus gimana yang nerusin? Ada yang nerusin? Jemaat kita berikan kebebasan silakan. Akhirnya ada yang ibadah di gereja Lain? sebelah ya, Oke. lain, dan ada satu keluarga yang ingin juga disyahadatkan. Cuman kemarin saya Masya Allah. Pak William ya. Cuman kemarin saya sampaikan ke beliau, Pak, untuk menjadi Islam itu tidak mudah. Dalam pengertian bukannya syahadatnya, syahadatnya mudah. Iya. Tapi komitmen jiwa kita, gitu, komitmen jiwa kita untuk betul-betul di jalan Allah itu yang nggak mudah ya. Tunggu Pak. Iya. Bapak ketika mengumumkan atau mengambil keputusan untuk masuk ke Islam, Bapak Iya. mengumumkan di gereja gitu? Tidak, saya tidak. secara resmi di gereja tidak. Cuman kita kedekatan dengan jemaat kita sampaikan. Oke. Bahkan ada yang Pak William itu yang paling kaget. Yang benar Pak Pen, jangan bercanda lah. Oh, aduh. Ini masalah iman nih, serius saya bilang gitu. Ah, kok begitu? Iya, serius. Iya, kapan? Besok rencananya, saya bilang gitu kan. Lah, kalau Pak Pen pindah berarti Pak Pen kan punya pemahaman yang sesuai dengan apa yang Pak Pen pikirkan. Nah, aku yakin yang Pak Pen pilih itu yang benar, ya ajaklah aku. Oh gitu. Masya Allah. Lah terus belum sadar? Sampai sekarang belum. Kemarin sempat waktu pas ada acara di Karawang. Nah, rencananya dari temannya Pak Ustadz yang di pondok itu mau mempertemukan saya dengan siapa? Denis yang mantan penjudi yang jadi ustadz itu. Denis, Pak Denis. Oh, Denis Lim. Ya, Denis Oke, Lim. Ustadz Denis Ya, Lim. kita udah diatur oleh panitia untuk kita datang segala macam. Cuman karena saya dikabarinnya mendadak waktunya, hanya selisih 30 menit, sedang perjalanan Cikampek ke Kerawang waktu itu memakan 50 menit, jadi belum sempat ketemu. Walah. Nah terus gimana rencananya buat Pak Willem itu? Ya, saya sih harapnya dia betul-betul mengerti tentang sifat Allah ya. Oke. Kita atau Tapi dia Allah. bilang mau ikut. Iya. Rumahnya di mana Pak? Di Kerawang, Pak. Di Kerawang? Ya, di Ruko Galuh, Mas. Galuh Mas. Ya, Galuh Saya Mas. tahu Pak Galuh Oh, Mas. iya. Saya 2007 sampai 2010 saya kerjanya di KIC Pak. Oh, iya, iya. Lah, kenapa nggak kita samperin aja ke rumah Pak Willem? Oh, boleh dengan senang hati, Pak. Masya Allah. Tapi mohon maaf Pak, gereja itu Pak Yosia sendiri yang bangun atau ada cabang dari gereja lain, pusat gitu? Kita sendiri yang bangun. Oh sendiri, Ya. jadi memang Bapak sendiri yang bangun. Iya. Tapi yang mengangkat Bapak jadi pendeta dari mana? Dari Sinode. Sinode. Ya, dari Sinodenya? CMC, Pak, yang tadi saya kirim. Coba, Ya. tadi saya dikirimin sama Melisa iya. nih. Sinodenya Dewan Pengurus Pusat Sinode Iya. Gereja Pelayanan Kristen se-Indonesia Pak ya? Iya. Oh berarti ada pusatnya nih CMC-nya nih Pak? Kalau pusat sinodenya ada, tapi kalau gereja induk tidak ada, Pak ya. Oh, Gitu. oke. Makanya menurut keyakinan saya, gereja-gereja Protestan yang ada di Indonesia ini, kenapa tadi saya sempat keluar kata-kata franchise itu? Jadi ketika ada evangelis misalkan, dia belum pendeta atau belum sekolah Alkitab pun, dia aktivis gereja, dia bisa mengumpulkan 2-3 orang dan mengajukan ke sinode bahwa dia sudah melayani jemaat dengan bukti-bukti pelayanan. Nah, itu biasanya ada rekomendasi untuk bisa dijadikan gereja kecil. Oke. Nah, nanti mereka setor perpuluhan dan setor penghasilan dari gereja itu, ya apa bedanya seperti kita pesan sebuah merek yang kita pakai untuk kita jualan ayam atau jualan yang lain. Gitu. Nggak ada bedanya, Pak. Nah, mungkin ada beberapa pendeta yang menentang kalimat saya, tapi memang ya jujur memang seperti memang itu. terjadi begitu? Iya, memang terjadinya seperti itu. Ya. Ini alamatnya Pro Mutiara Garden City ya Pak ya? Iya, betul, Pak. Cikampek Utara, Kota Baru, Kerawang, Iya. Jawa Barat. Nomor SK-nya itu 382 SK DPP GPK CMC 7 Romawi 2025. Pak Yosia sendiri dulu
STT-nya di mana, Pak? Di STTRI, Pak, Jalan Cilodong, Cibinong, Bogor. Oh, Cibinong, Bogor. Ya, cuman kampusnya itu di Ruko. Kan kalau dulu itu sebelum ada perombakan tentang universitas dan STT oleh Dinas Pendidikan, ya, itu kan banyak kampus-kampus di Ruko-Ruko, apalagi di Bekasi itu, Pak, dulu. Banyak banget kampus-kampus. Di Batam juga banyak, Pak, gitu, Pak. Yang belum ada terdaftar di Dikti juga, gitu. Nah, dulu kan memang banyak kampus yang belum terdaftar di Dikti, walaupun itu kampus skala nasional juga. Nah, kita kuliahnya di sana dulu, Pak. Oke. Gitu, di STH-nya berarti di sana. Ya. Terus ini ada apa namanya? MPSI. Ya. Ini di mana, Pak? Pak. Terus MH-nya? Iya, betul. Oh, 2 tahun kali ini, Pak. oh 2 tahun? Iya, 2 tahun. Masya Allah. Oh, berarti ambil MPSI sama MH-nya bareng berarti? Iya. Oke, Bareng. otak encer Kayak berarti. botak, Pak. Otak encer berarti ini ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terus, ini kan, tadi Bapak cerita, ini kan berarti kan gerejanya ini kan Bapak yang membangun sendiri nih. Iya. Perpuluhan berarti kan langsung ke Bapak nih berarti nih? Nah, saya menerapkan tidak ada perpuluhan di gereja, Pak. Oh, tidak ada perpuluhan? Tidak ada perpuluhan di gereja dan tidak ada kotak kolektor di gereja. Karena apa? Saya melihat ini ajaran yang tidak sehat dan mengada-ada. Oh. Sudah selayaknya pendeta itu memiliki aktivitas sendiri dan untuk menunjang pelayanan. Oh, berarti Pak Yosia ini bangun gereja mau ngikutin pola pemikiran Paulus berarti, Pak ya? Ya. Nah, kan Paulus bilang hukum Taurat batal. Iya. Berarti kalau udah batal kan nggak ada perpuluhan gitu ya? Iya, betul. Oke. Jadi kita kegiatan dari kontraktor, Pak. Kita kebetulan kontraktor bidang renovasi dan pemasangan perbaikan elektrikal. Oh, berarti Pak Yosia ini seorang kontraktor, Iya. seorang pengusaha. Justru malah dari pengusaha itulah Bapak Memberkati istilahnya gereja. membiayai gereja, Bapak. Gitu. Oke. Jadi bukan hidup di gereja. Bukan hidup dari gereja. Bukan hidup dari gereja. Oke. Dan itu yang sering ditentang oleh teman-teman senior saya di gereja bahwa jangan seperti itu, nanti jemaat terbiasa untuk tidak memberi loh. Oh, gitu. Nah, itu yang saya Ya. Jadi harus terbiasa memberi ya. Ya. Oke. Loh, ya bener. Tapi giliran pendetanya sendiri ada acara-acara khusus internal sesama pendeta, belum tentu, Pak, mau saling mendukung, Pak. Oke. Tapi kalau kegiatan-kegiatan di luar yang sifatnya bukan internal gereja, misalkan ada seperti kemarin bulan puasa bagi-bagi takjil, itu mereka royal, Pak. Oh, gitu. Tapi ketika ada satu jemaatnya yang kurus kering, ya kan, sekarat gitu, dia akan lihat ini apakah domba Tambun atau enggak. Kalau enggak, evangelisnya aja yang suruh datang. Oh, gitu ya. Ini kalau memang ada yang protes, ya faktanya memang seperti itu. Karena kita kan di Kerawang ini, Pak, seperti kemarin ada kegiatan bagi-bagi takjil di Cikampek. Nah, Selama Ramadan? Satu kali aja. Oh, satu kali. Satu kali aja, kerjasama dengan FKUB. Oke. Nah, gereja memang royal memberikan di situ. Tapi ada beberapa jemaat dari gereja orang-orang itu yang ngeluh ke kita. Mereka nggak bisa makan, tapi gereja cuek, acuh. Oke. Gitu. Jadi kan ini bisa dinilai sendiri seperti apa lah. Ya. Nah, 18 tadi jemaat Pak Yosia. Ya. Itu 18 tuh warga komplek itu aja atau dari luar juga? Dari luar. Ada yang dari luar Ya, juga? bahkan ada yang dari Tegal juga. Hah? Jauh amat dari Ya, Tegal? kita video call karena mereka jemaat yang kita dapat, bukan kita dapat, mereka yang menghubungi kita dari radio. Oh, dari radio? Iya, dari Oke. radio. Oh, jadi awalnya memang Bapak melalui radio ya? Iya, Oke. melalui radio. Tapi kalau 18 dari 2019 ya berarti lambat pertumbuhannya, Pak? Kita kan memang mencari yang betul-betul ingin memahami Kristen secara utuh, bukan Kristen yang seperti pada umumnya, yang akhirnya yaitu seperti halnya tentang keselamatan, Pak. Saya sering menyampaikan bahwa untuk kita masuk ke surga itu pokok utamanya adalah kita bertobat. Nah, no. Gitu, sesuai seperti yang ada di kitab Injil sendiri pun seperti itu. Matius 18 ya, ya, Pak. Betul. Ya, Pak Donitan lebih paham. Tapi kan faktanya pendeta-pendeta itu menutupi ini, Pak. Oke. Menutupi ini. Dan Oke. semakin saya memperdalami lagi tentang keyakinan saya kepada Tuhan, saya semakin yakin bahwa ya bukannya saya murtad dari Kristen ke Islam menurut versi mereka, tapi justru saya malah sepakat dengan Pak Donitan tadi, ada satu kalimat bahwa mengikuti ajaran Yesus memang seperti itu, karena Yesus mengajarkan ya bertobat. Iya, Gitu. Iya. Dan yang paling penting, Pak, sebenarnya kan bagaimana caranya kita memahami apakah ajaran Yesus itu inline atau sejalan dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Iya.
Betul nggak Pak? Betul. Kalau nabi-nabi sebelumnya mengajarkan masuk surga bertobat, Yesus ajarannya sama, ternyata Paulus beda. Pengikut siapa gitu? Nah, ini yang mereka sendiri nggak mau mengakui, Pak, Gitu ya? rata-rata. Karena kalau sampai mereka mengakui, pasti banyak jemaat yang pada berguguran. Jadi Bapak Yosia ini akhirnya sampai berani ngambil keputusan meninggalkan gerejanya, itu karena konsep keselamatan itu Pak? Iya, konsep keselamatan dan konsep yang logis itu adalah mengenai Allah sendiri atau Allah itu, Pak. Oke. Yang tidak bisa, untuk saat ini, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita raba. Oke. Tapi bisa kita rasakan kebaikannya. Oke, nah terus bagaimana dengan konsep keilahiannya Yesus Pak yang Bapak pelajari dari STT? Ya, kalau yang dari STT seperti pada umumnya, Pak, bahwa kita diajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi saya memiliki keyakinan bahwa Yesus itu adalah guru atau ustadz. Rabi. Rabi, Ya. ya kan? Karena dia sendiri ngaku rabi kan Pak? Iya, betul. Itu yang salah satu bikin nilai saya jelek. Karena saya menyatakan ya bahwa Yesus itu adalah Loh. guru. Dulu waktu Bapak di STT nilainya jelek karena nggak ngaku Yesus Tuhan gitu? Saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah rabi atau guru. Rabi? Iya. Bukan Tuhan? Bukan. Oh, pantasan dapat nilai jelek. Jelek. Untung masih lulus Pak. Gitu. Oh, jadi sebenarnya dari dulu ini Pak Yosia sudah punya pemikiran yang mungkin agak beda dengan Ya. dengan mainstream Kristen ya Pak? Iya, betul. Oke. Gitu. Latar belakangnya apa Pak? Untuk Murni dari diri sendiri atau apa? Pemikiran itu? saya orangnya suka belajar, Pak, ya. Gitu ya? Suka belajar dan saya tidak pernah memandang lawan bicara kita itu rendah. Oke. Sekalipun itu anak kecil. Oke. Ketika anak kecil itu punya pandangan yang di luar pada pandangan umumnya, saya akan korek. Gitu. Saya akan korek. Saya bukan tipe orang yang menentang, tapi ketika saya mau berdalih, saya harus siap dulu sumbernya. Oke. Gitu. Oke. Jadi saya lihat kemarin di podcast Pak Donditan, aduh, Yang nama siapa? yang pendeta di Bekasi itu ya. Oh, Pak Pendeta Kris. Pendeta, itu saya panggilnya Pendeta Sudahlah Pak itu. Iya, terus. Nah, bahkan perpuluhan sendiri pun pendeta membenarkan diri Ya. dan pemahamannya bahwa saat ini bisa dirubah dengan uang. Oh. Padahal kan nggak bisa seperti itu. Mereka kan mengaku sebagai suku Lewi rohani ya Pak? Ya. Loh, Pak, jadi setelah Bapak memutuskan masuk Islam, berarti gereja Bapak ini otomatis tutup? Tutup. Nah, rencananya kalau tuh Allah berkehendak, Pak, saya belum komunikasi intens dengan Pak Ustadz yang mensadarkan saya, tapi sempat ada suatu kalimat bahwa saya ingin kumpulkan para ustadz untuk bisa sebulan sekali minimal untuk kita bisa ngaji torikoh atau tasawuf di rumah itu, di tempat yang jadi gereja itu. Waduh, Masya Allah. Masya Gitu. Allah. Nah, ini tadi saya penasaran gini Pak. Kalau Bapak sudah ngambil keputusan dalam tanda kutip meninggalkan jemaat Bapak, terus sampai akhirnya ada beberapa jemaat Bapak yang mau ikut Pak Yosia, contohnya tadi seperti Pak William, saya mengusulkan Bapak saya temenin ke rumahnya Pak William. Oh, siap. Bapak yang mensadatkan mereka. Oh. Nanti sertifikat bisa dari saya. Oh iya. Gimana Siap, Pak? siap. Boleh Pak, dengan senang hati. Bapak atur waktu, atur iya. jadwal, nanti kita atur dengan Melisa. Oh iya. Saya siap ke Kerawang Pak. Baik, Pak. Sahadat di rumah mereka boleh, sahadat di masjid boleh. Oh iya. Nanti saya siapkan sertifikat buat mereka. Bapak yang sahadatin mereka. Kan Bapak yang ninggalin mereka, Bapak harus ngajak dong. Masya Allah. Ya, Pak, ya? Ya, Nanti siap, kita koordinasi. Nah, ini ceritanya masih panjang nih berarti kalau begini nih. Nah, terus akhirnya yang membuat Bapak menerima Islam di bagian apanya, Pak? Tentang sifat Allah itu, Pak. Sifat Allah. Ya, itu yang paling penting, paling utama. Oke. Karena Kristen itu selalu dalam kitab Kejadian, manusia dibentuk serupa dengan Serupa. gambar Allah. Dan mereka mengilustrasikan bahwa Allah itu seperti kita. Oke. Atau kita seperti Allah, punya hidung, punya mata. Padahal arsinya Allah itu kan tidak bisa kita cerna begitu saja, Pak. Itu melihat bukan berarti harus punya mata, gitu. Mendengar bukan berarti harus ilustrasikan punya telinga, gitu. Ya. Waduh, dalam nih berarti ini Pak Yosia ini. Saya dari dulu paling menyukai tentang ketauhidan Islam itu, Pak. Oke. Karena kalau kita kupas-kupas lagi kan sampai dengan saat ini para pendeta tidak ada yang berani membahas kitab Injil Barnabas. Apapun itu alasannya, mau kesepakatan gereja kayak mau kesepakatan apapun itu kayak. Padahal menurut saya setiap
kita mengupas sejarah itu kan harus kita lihat referensi dari manapun, Pak. Oke. Gitu. Ketika kita mau lihat penemuan candi misalkan, kita nggak bisa hanya lihat dari buku kitab Sangsekerta aja. Kita bisa lihat dari peninggalan-peninggalan di laboratorium geologi atau dan lain sebagainya, atau dari dokumen-dokumen lain. Begitu juga membahas tentang sifat Allah itu atau Allah itu nggak bisa dari hanya Injil yang disepakati bersama, nggak bisa begitu juga. Kalau memang itu ada fakta-fakta yang bisa kita bongkar dengan fakta sejarah, ya berarti itu benar adanya. Oke. Gitu. Tapi yang dimaksud Injil Barnabas sama Pak Yosia ini Injil Barnabas yang abad berapa, Pak? Ya, yang di kitabnya ini, Pak, sebentar. Saya lupa kalau abadnya ya, tapi di Ada 3 nih masalahnya, Pak. Iya, yang di ayatnya itu Yang apa? sebentar sampai saya simpan itu. Waduh, Masya Allah. Gitu. Nah, bab 41 Barnabas, atas perintah Allah, Mikael mengusir Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga, tiada Tuhan selain Allah. Oke. Dan yang mencengangkan lagi, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Oke. Itu berarti dari gospel, ya, saya sebutnya gospel ya, bukan Injil. Itu saya sebutnya dari gospel Barnabas yang ditulis kira-kira abad 13 sampai 14 Masehi, Pak. Oh ya. Oke. Tapi ini mohon maaf ya, Pak ya. Iya. Bukan saya mengecilkan risetnya Pak Yosia ini. Tapi yang disebut dengan yang orang taunya gospel of Barnabas atau Injil Barnabas itu ada 3, Pak. Yang pertama Epistle of Barnabas. Ini di abad kedua Masehi. Yang kedua ini Acts of Barnabas di abad ke-5 Masehi. Yang ketiga baru yang orang sekarang kenal dan Bapak tadi kutip itu adalah yang disebut dengan Gospel of Barnabas, ditulis kira-kira abad 13 sampai 14 Masehi, dan diduga yang nulis adalah seorang mu'alaf. Nah, ya, jadi Gospel of Barnabas itu di kalangan Kristen ditolak, tapi di kalangan Islam juga ditolak, Pak. Oke, nanti kalau Bapak mau belajar lebih lanjut, di Gospel of Barnabas itu juga diceritakan bahwa Yesus menceritakan nanti akan ada Rasul lagi bernama Ahmad. Betul kan? Diceritakan lagi bahwa yang disalib bukan Yesus tapi Yudas Iskariot. Betul kan, Pak? Tapi ada satu poin yang mana dikatakan bahwa yang bernama Al-Masih itu bukan Yesus tapi Nabi Muhammad. Nah, ini yang ditolak, Pak, oleh kalangan Islam. Karena kalau Islam kita tahunya Al-Masih itu Nabi Isa, bukan Nabi Muhammad. Satu poin itu yang kita tolak. Jadi, kalau menurut ilmu hadis, Gospel of Barnabas itu kan tidak masuk lah, Pak, ke dalam ilmu hadis. Ya, jadi kalau hadis yang kita ikuti, yang bisa dijadikan sumber hukum, itu adalah hadis yang sahih. Sahih artinya apa? Periwayatnya jelas, orangnya siapa, orang tua siapa, dia alim, harus alim, Pak. Oh ya. Karena kalau dia tidak alim, langsung ditolak gitu ya. Walaupun mungkin pesannya baik, tapi kalau tidak sahih, itu kita tidak bisa pakai sebagai sumber hukum. Nah, makanya Gospel of Barnabas yang tadi Bapak kutip, itu bukan dokumen Islam. Itu, Pak. Kalau Bapak mau pakai sebagai referensi aja, boleh. Karena ada beberapa kesamaan dengan pesan di Quran. Tapi kalau ada pesan yang tidak sama dengan Quran, kita jangan buru-buru menganggap satu dokumen itu dokumen Islam gitu, jangan. Ya, Pak ya. Ini kehati-hatian aja. Supaya Pak Yosia juga paham, sumber hukum di dalam Islam itu ada 4, Pak. Quran, hadis sahih, ijma ulama atau kesepakatan para ulama, dan yang terakhir adalah qiyas. Ya. Di sini Gospel of Barnabas tadi tidak masuk ke dalam 4 ini, Pak, gitu. Ya. Betul. Jadi Bapak, saya sangat-sangat menyarankan Pak Yosia nanti belajar Islamnya tidak usah melalui dokumen-dokumen yang di luar Islam. Ya, Bapak mulai dari dokumen-dokumen Islam aja. Betul. Insya Allah nanti Bapak pasti lebih kuat, gitu. Ya, Pak ya. Betul. Stop. Ya, jadi ini jangan sampai kita nanti bias, Pak. Oh ya. Kecuali kalau Bapak sudah menguasai yang dokumen-dokumen di luar Kristen yang kita mau sebut sebagai dokumen pendukungnya Kristen, itu boleh. Tapi kalau menggunakan dokumen mereka yang di Kristen ditolak, di Islam ditolak, nah itu nanti kita jadi blunder, Pak. Yang kedua, di Gospel of Barnabas itu ternyata penulisnya dianggap karena banyak ketidaksesuaian, Pak. Ketidaksesuaian dengan tradisi dan sejarahnya bangsa Yahudi, banyak yang tidak sesuai, Pak, dengan ini nih, ya, di dalam Gospel of Barnabas itu. Makanya itu pun ditolak oleh Kristen. Jadi Kristen sangat menolak Gospel of Barnabas, Pak. Tapi Islam kita juga menolak. Ya, Pak ya? Oh, iya. Nanti belajar lagi, Pak. Insya Allah. Bapak kalau mau tanya apa nanti tinggal WA saya. Ya, insya Allah bisa saya jawab, Pak. Tapi maksud saya,
keputusan Pak Yosia untuk akhirnya menutup gereja ini apa sudah dipikirin ini Pak matang-matang gitu? Sudah Pak, saya sudah memikirkan dari pergumulan 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Puncaknya itu pada sekarang tahun 2026 ya. 2025 bulan September, Juni itu saya menghubungi rekan Bapak yang tadi saya sempat ngobrol. Pak Ipung Atria. Oh, Ustadz Ipung. Ya, Ustadz Ipung Atria. Nah, saya sempat bertemu beliau dan ketemu di mana Pak? di Bogor. Oh di Bogor. Di Bogor di studinya beliau di Bogor. Gitu. Di sana saya utarakan. Gitu. Nah memang waktu itu Pak Ustadz Ipung Atria perlu kehati-hatian nih. Karena kan saya ini kan pendeta Pak, jadi kan perlu kehati-hatian dan saya juga kirimkan dokumennya bahwa di sana tercantum nomor telepon. Nah itu juga Bapak bisa hubungi nomor telepon DPP di situ. Betul-betul itu dibuat oleh sinode. Gitu. Jadi bukan pendeta yang ngaku-ngaku pendeta. Tapi Pak Yosia, gitu. Bulan Juli 2025 ketemu Ustadz Ipung yang ketemu dan Pak Ustadz Ipung itu bulan November Pak. Oh November. Tapi sebelumnya udah kontak-kontakan. Karena beliau waktu itu ke Jawa ya. Ketemu Ustadz Ipung Atria bulan November 2025 di Bogor. Di Bogor. Itu ngomongin apa? Bapak sudah bilang mau masuk Islam gitu? Iya. Nah, tapi waktu itu masih belum ada untuk mensyahadatkan. Ustadz Ipungnya malah nggak berani, takut? Belum berani. Gitu. Waktu itu sempat kita video callan juga dengan Ustadz Kain Nama. Ustadz Kain Nama. Ya, Kain Nama. Cuman memang ada beberapa pertimbangan yang akhirnya video tersebut sama-sama untuk kita sepakati dan untuk kita tayangkan. Gitu. Dan untuk dokumen, itu direkam berarti? Iya, untuk dokumentasi pribadi kita bersama. Masya Allah, berarti sudah lumayan beberapa bulan ya? Iya. Terus ketika Pak Yosia memutuskan untuk menutup gereja itu dan masuk Islam, istri gimana waktu itu istri? Kaget udah pasti Pak. Kaget udah pasti. Dan namun saya sampaikan apa adanya bahwa Allah itu kan memang sebuah zat, gitu, sebuah zat yang tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba, dan namun kehadirannya itu ada. Saya bilang seperti itu. Itu yang satu kalimat yang saya sebutkan. Bahkan saya sampaikan juga ke istri saya bahwa Kristen itu banyak aliran-aliran yang udah apa kata pendetanya atau apa kata sinodenya. Gitu. Menurut keyakinan saya yang tadi sempat saya sampaikan ke Bapak, ya kan? Jalan Pak, jalan. Iya. Nah itu. Oke. Itu Pak yang akhirnya saya sampaikan ke istri saya. Gitu. Banyak yang membenarkan diri, sama saling sebetulnya untuk menghancurkan Kristen itu gampang Pak. Dimudahkan semudah-mudahnya semua perizinannya, maka nanti banyak gereja dan berdiri dan saling sikut-sikutan. Tambah banyak aliran. Akhirnya jemaat akan menilai kesesatannya makin nampak dan akan hijrah semua. Ya kalau dapat jemaat sendiri nggak apa-apa, tapi kan kalau ngajak-ngajak umat yang sudah beragama lain kan nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi kan diatur undang-undang juga. Iya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong kan istri Bapak nih kan Kristennya beda sama Bapak nih. Iya. Kristen Mormon. Iya betul Pak. Jadi alhamdulillah tadi Pak Yosia sudah mengantarkan istrinya dalam selang waktu 11 hari istrinya bersandar di sini dan istrinya ternyata dari Mormon ya Pak. Iya. Kok bisa Pak suami istri gerejanya beda gitu Pak? Ya, karena istri kan suka yang ibadah yang tenang, Pak. Ya, kalau karismatik itu kan happy ya. Gitu ada apa namanya manifestasi diri. Oh, gitu. Bu, berarti kalau di gereja Bapak berisik ya Bu ya? Oh, berarti kalau di Mormon nggak ada bahasa roh ya Bu ya? Nggak ada. Jadi pemahaman bahasa roh di Mormon itu, Pak, menurut keyakinan saya yang kita diskusi dengan para misi adalah mereka ada suatu kelas, saya lupa nama kelasnya. Mereka ada suatu kelas dan mereka belajar bahasa daerah yang akan dituju. Oh gitu. Misalkan kan panggilannya elder atau penatua. Mereka masih anak-anak Pak, masih usia anak-anak. Oh, ya? Usia lulus SMA. Lulus SMA, kalau yang perempuan itu 1,5 tahun menjadi misi, kalau laki-laki 2 tahun. Nah, itu nanti belajar daerah tujuannya mana, misalkan Indonesia, yang dari luar negeri, misalkan Indonesia. Indonesianya nanti mau suka mana, Solo. Nah, dia mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa Solo. Dan mereka mungkin memiliki metode-metode khusus yang akhirnya bisa hanya dalam waktu 1 bulan sudah bisa bahasa Indonesia dengan fasih, bahasa daerah dengan fasih. Gitu. Yang mereka melatih anak-anak. Usia berapa tadi Pak? Usia lulus SMA Pak. Oh lulus SMA. Jadi yang datang di Indonesia
yang menggunakan name tag di sakunya itu, mereka memang orang-orang luar itu kan kelihatan tinggi-tinggi, besar-besar, padahal mereka masih anak-anak, Pak. Oh gitu. Masih anak-anak. Gitu. Nah, ini modus lain lagi nih berarti ini ya. Gitu. Dan name tag-nya itu mereka selalu tulisnya Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Oke. Mereka jarang menyebut dirinya Mormon. Ya. Gitu. Ya. Bahkan Mormon sendiri pun sebetulnya kan terpecah juga, Pak. Ya, betul. Berarti Ibu nabinya Joseph Smith ya, Bu ya? Oh iya, ngaku, Pak. Padahal kan Yesus sudah memperingatkan ya, Pak ya? Iya. Hati-hati sama nabi palsu. Karena begini, Pak. Di Mormon itu, begitu orang dibaptis, kalau yang saya amati ya, begitu orang itu dibaptis dan mereka diharapkan untuk bisa aktif di gereja, nanti ada yang namanya lembaga pertolongan. Oh. Lembaga pertolongan itu yang menolong setiap kebutuhan umatnya. Dan itu salah satu kelebihan gereja tersebut dibandingkan gereja-gereja yang lain. Oke. Gitu. Ada divisinya khusus untuk hal ini. Nah, ini yang apa namanya? Beberapa orang ya saya kembali lagi ke hati ya, motivasi orang ibadah itu apa, itu urusan dia dengan Tuhan ya. Tapi itu satu poin yang berbeda dibandingkan gereja-gereja lain, gitu. Karena ketika orang itu aktif, dia bisa disejahterakan dalam kehidupannya. Gitu. Pak Yos, saya penasaran nih Pak, selama Bapak belajar di STT, Ya. sampai Bapak melayani, sampai punya gereja sendiri, selama itu yang Bapak pahami antara kata Tuhan dan kata Allah di dalam Bible Kristen itu apa, Pak? Sebetulnya saya paling tidak suka dengan Alkitab yang ada di Indonesia, bahwa Tuhannya orang Kristen itu disebutnya Allah. Oh, Bapak nggak setuju? Nggak setuju. Bapak berarti termasuk kelompoknya atau teman-temannya Pak Pendeta Yakub Sulistyo yang tidak setuju di dalam Bible-nya Kristen ada kata Allah. Ya, karena ini yang akhirnya merusak iman dari kalangan kita Muslim yang masih sangat rentan, apalagi di daerah-daerah yang sulit mendapatkan pengajar. Misalkan, maksudnya tadi apa namanya tadi Bapak? Apa resiko untuk kita nih, maksudnya umat Islam atau umat Kristen? Umat Islam. Umat Islam. Ya. Oke. Jadi saya selalu, kenapa saya nggak setuju? Karena saya ingin membentengi. Ketika saya pelayanan ini, saya ingin membentengi. Saya tidak mau ada benturan. Oke. Gitu. Saya tidak mau ada benturan antar agama, dan saya tidak mau melayani itu mengambil domba dari gereja A ke gereja kita, atau dari umat A ke umat kita. Oke. Gitu. Tapi saya memberikan ibaratnya Pak Donditan menyuguhkan itu, ya orang akan menilai sendiri apakah ini mau diminum ataukah yang kopi yang mau diminum. Nah, pilihan. Okay. Namun kan faktanya misionaris atau evangelis itu memaksakan kehendak. Oke. Faktanya ya memang seperti itu. Itu udah dari tahun 1930, Pak. Jadi rupanya memang penggunaan kata Allah di dalam Bible-nya Kristen itu memang sudah menjadi seperti misi, bahkan dapat dorongan dari kalangan penjajah Belanda, supaya menjadi suatu hal atau poin atau apa ya, bisa dikatakan dalam tanda kutip senjata untuk mendekati dan menginjili orang-orang Islam. Nah itu aja sih. Jujur-jujurannya begitu lah. Karena pendeta-pendeta yang seperti Pak Yosia ini atau seperti Pak Yakub Sulistyo itu, mereka tahu bahwa kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, yaitu siapa? Yaitu nama Tuhannya orang Islam gitu. Tapi kenapa dipakai di dalam kitabnya Kristen? Ya tujuannya untuk mendekati itu. Gitu ya Pak ya? Wah, baru tahu nih Pak Yosia ini, berarti ini sealiran sama Pak Yakub Sulistyo, pendeta Yakub Sulistyo Pak. Dia di Tumenggung Pak. Nah, saya dulu pernah podcast sekali sama beliau. Dia menentang, bahkan dia pernah dijadikan saksi ahli Pak, ketika siapa gitu ya yang menuntut LAI di pengadilan tentang penggunaan kata Allah itu Pak. Pak Pendeta Yakub Sulistyo yang dijadikan saksi ahli di pengadilan itu. Cuman sidang itu apa, tuntutan itu akhirnya di drop karena yang menuntut bukan yayasan atau lembaga gitu. Karena yang menuntut perorangan gitu. Wah, berarti Pak Yosia ini termasuknya. Tapi Bapak pakainya kan yang TB kan ya? Pakainya TB, yang terjemahan baru kan? Terjemahan baru. Makanya setiap kali ada tamu, Pak, saya kesini kalau ada orang Kristen, Pak, saya tanya, bedanya Tuhan sama Allah dalam Bible kamu apa? Bingung jawabnya. Pada bingung. Nanti kalau udah bingung, baru saya bukain KBBI, Pak. Nah, ya kan? Kasih KBBI baca, kelihatan jelas bedanya.
Ya kan? Tapi ketika di Bible-nya Kristen, yang terutama yang di Perjanjian Baru, mereka bingung sendiri nih, kayak nggak ada bedanya. Kalau baca 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah yaitu Bapa, hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus. Bedanya apa sebenarnya Tuhan sama Allah? Kalau pendeta mungkin jawabnya masih bisa bilang, oh kalau Tuhan itu berasal dari Allah gitu katanya. Tuhan itu adalah Allah yang berkarya di bumi katanya. Disebut Tuhan gitu. Karena dia adalah Mesias yang dijanjikan katanya. Kalau di Kristen itu Pak, kebanyakan itu mereka selalu mengajarkan kepada jemaat atau kepada orang awam bahwa beriman dulu. Kalau bagi saya sering mengajarkan ke jemaat, silakan Anda cari kebenaran dari setiap ayat itu, karena ada ayat yang tersirat, ada yang tersurat. Ya. Nah ini, dan nggak semua Alkitab itu adalah firman Allah. Ada yang membahas sejarah, ada yang kata-kata dari nabinya atau rasulnya. Nah ini yang makanya saya sering sampaikan ke jemaat ketika kalian menyampaikan suatu ayat yang ada di Alkitab, jangan selamanya kalian selalu berkata bahwa firman Tuhan. Kalau yang dibaca itu bukan firman Tuhan, ya bukan. Iya. Gitu. Ya. Nah itu yang sering saya. Jadi kan Bapak bilang di Bible ada firman Tuhan, ya. ada perkataan sejarah, ya. ada perkataan Nabi. Ya. Bapak lupa tadi ada cerita pornonya belum sebutin tadi Pak? Itu di Kidung Agung, Pak. Oh iya. Masih ingat berarti Bapak? Di Kidung Agung. Tapi gini Pak, maksud saya gini. Kalau kita mempelajari Bible secara global konteks Pak ya. Global konteks. Selama ini, apakah Bapak tahu Perjanjian Lama itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Iya. Dari mana, Pak? Kan Perjanjian Lama. Iya, Perjanjian Lama itu kan terdiri dari Taurat, gitu. Taurat, Jabur. Ya. Nah, cuman kan mereka mengkaburkan tentang kealahan ini, Pak. Di Perjanjian Lama? Di Perjanjian Lama ini dikaburkan oleh mereka dengan kitab Perjanjian Baru. Oh, maksudnya kealahan di dalam Perjanjian Lama dikaburkan dengan Perjanjian Baru? Iya, sehingga mereka menyatakan bahwa Allah itu berbentuk manusia, dan suatu yang sering kali berulang kalimat-kalimat pendeta, lebih mudah mana Allah menjadi manusia daripada manusia menjadi Allah. Dan Anda harus iman. Nah, kan nggak bisa seperti itu dong. Itu konteksnya nggak bisa seperti itu. Gitu. Gini maksud saya Pak, yang tadi saya maksud Perjanjian Lama itu berasal dari kitab apa dan punya siapa? Ya. Bapak kan pasti tahu, ini kan berasal dari kitabnya orang Yahudi. Iya, betul. Dari kitab Tanakh, yang tadi Bapak bilang Taurat, Nevi'im, Ketuvim, gitu kan. Tapi itu melalui sebuah terjemahan Yunani yang disebut dengan Septuaginta, Pak. Ya. Di STT dulu Bapak pernah diajarin nggak Pak Septuaginta? Ada, Pak. Ada. Terus membahas ayat-ayat tertentu nggak Pak di Septuaginta, Pak? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Diajarin nggak Pak di STT kalau Septuaginta itu telah mengalami resensi? Ada, tapi kebanyakan kalau untuk di SCT, kalau mereka yang ngambil alirannya misi, maka dia hanya fokusnya di pelajaran tentang misi. Gitu. Jadi ada fakultasnya itu bagian misi dan khotbah atau mimbar. Ketika mereka yang mengambil jurusannya mimbar, maka dia akan lebih condong ke pelajaran tentang berkat-berkat. Nah, kalau yang misi tentang Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Nah, nggak jauh-jauh dari itu. Gitu. Nah, tapi yang tentang Septuaginta segala macam itu nggak dalam ya Pak? Nggak di dalam. Berarti nggak diajarin Septuaginta mengalami resensi oleh Origen, mengalami resensi oleh Lucian, mengalami resensi oleh Hesisius. Berarti enggak ya Pak ya? Tidak ada. Oh, pantesan. Hampir STT rata-rata seperti itu. Oke. Iya, berarti saya paham lah. Berarti artinya STT tidak memfokuskan ke situ ya, hanya untuk penjurusan berarti ya? Iya, betul. Misi atau ibadah gitu ya, khotbah gitu ya. Liturgi. Liturgi. Oke. Pantesan Pak, waktu itu ada pendeta ngakunya kuliah di STT 13 tahun. Saya nggak tahu 13 tahun itu dia ngambil level apa, atau mungkin dia nggak lulus, saya nggak tahu. Tapi 13 tahun ketika saya bukain Septuaginta, dia nggak tahu, Pak. Nggak tahu dia. Nah, jadi maksud saya, berarti STT itu memang tidak mencetak pendeta untuk paham Bible-nya, tapi mencetak pendeta untuk misi gitu ya. Misi atau untuk khotbahnya itu ya berarti ya. Sama seperti halnya di aliran Mormon juga, Pak. Misionaris sudah dibakukan dengan kata-kata baku. Ketika nanti ada pertanyaan ini, jawabnya ini. Anda bertanya ini, nanti Anda terangkan ini. Nah, ketika ada pertanyaan di luar daripada itu, mereka cenderung untuk enggan. Dan untuk diskusi terbuka pun
saya bisa apa ya, bisa memiliki pandangan lah ya. Bukan kalau taruhan itu kesannya kan judi ya. Bisa memiliki pandangan yang 99,99%, mereka tidak akan mau diundang, bukan debat, hanya mereka menyampaikan dan kita bertanya. Itu nggak akan mau. Tapi ketika di luar daripada itu, internal, di luar dari kamera atau di luar dari studi, mereka mau. Tapi hanya fokusnya mereka hanya ada di Mormonnya saja. Dia tidak mau untuk membahas yang sejarah segala macam, apalagi yang seperti Septuaginta segala macam. Saya yakin mereka akan mundur. Mormon itu Pak, itu kalau boleh dikatakan kelompok Kristen yang dalam tanda kutip pintar Pak. Iya. Pintarnya gimana? Karena sebelum ada Mormon, ini kan Kristen yang dengan beberapa alirannya, tapi kan yang menjadi mainstream kan yang Trinitarian, ya kan? Trinitarian, ada Ortodok, Katolik, Protestan, nanti di bawah Protestan ada karismatik dan sebagainya gitu kan. Mereka separuh kitabnya sudah menggunakan kitabnya orang Yahudi melalui Septuaginta tadi, ya kan? Jadi kitabnya Yahudi yang sudah diterjemahkan dan sudah diresensi ditambahin dengan perjanjian barunya Kristen. Kepok gitu kan, jadi kitabnya orang Kristen. Mormon ngambil yang sudah digabung ini, ditambahin lagi dengan kitabnya Mormon, kepok gitu. Jadi kalau kata siapa tuh, Rabbi Michael Skobach, itu namanya Triple Bible kata gitu. Karena dari Yahudi tambah punya Kristen, tambah lagi punya Mormon, jadi 3 gitu. Bahkan yang ini fakta yang sudah ada, bisa dibuka di Google. FLDS itu kan dulunya pecahan dari Mormon. Nah, nabinya ini kan seolah-olah dia mengetahui bahwa umatnya ini punya masalah pribadi, sehingga umatnya, oh ya betul ini nabi, dia tahu. Ternyata kan faktanya bukan seperti itu. Mereka pasang intercom ke masing-masing rumah jemaat. Jadi mereka kan berkelompok gitu Pak, seperti perumahan gitu. Nah, yang dikelola oleh FLDS. Nah, jemaat masuk di sana, dia tidak sadar bahwa ada intercom di ruangan. Jadi kedengaran semua? Kedengaran. Nah, Nabi itu seolah-olah masuk ke ruang doa, ruang kudus, padahal dia mendengarkan intercom, oh di rumah ini, oh dia lagi ribut, ini. Nah nanti dia akan menegur ke jemaatnya, oh kamu punya masalah ini, kamu semalam ribut ya sama istri kamu ini, kamu harusnya begini gitu. Oh iya, Nabi tahu ya, padahal intercom gitu. Nah sama halnya pendeta-pendeta juga Pak saat ini, banyak pendeta yang terlalu, menurut keyakinan saya, terlalu halusinasi. Dia bisa menyatakan bahwa naik turun ke surga seenaknya. Oh iya, ada yang aku sudah ke surga bolak-balik ya. Saya mau khotbah hari ini, semalam saya bertemu dengan Tuhan di surga. Waduh. Nah, bahkan ada yang lebih parah lagi. Barusan Roh Kudus berbisik kepada saya harus menyampaikan ayat ini. Nah, kayaknya itu tentang perpuluhan kayaknya. Nah, apalagi itu. Nah, itu kan enggak, saya dulu pernah nanya Pak, itu yang bolak-balik PP ke surga tuh pengen nanya travel agentnya apa gitu. Siapa tahu kan Pak ya? Iya, betul. Siapa tahu kita mampu kan gitu bayar gitu kan. Tapi alhamdulillah Pak Yosia sudah bersahadat. Tadi Pak Yosia cerita bahwa yang Pak Yosia terima atau tekankan daripada Islam itu adalah sifat Allah gitu ya, sifat Allah ya. Dari situ berarti kan Pak Yosia berarti sudah meninggalkan konsep bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia kan? Iya. Karena di dalam Islam kita juga kenal yang namanya sifat mustahil, Pak. Iya, betul. Allah punya sifat maha-maha. Kalau punya sifat maha-maha, berarti dia juga punya sifat mustahil dari para maha itu kan? Iya. Pendeta bilang, karena Tuhan maha kuasa, maka dia bisa jadi manusia. Kan gitu, Pak? Iya kan? Iya. Bukan jadi Yesus kan? Ingat-ingat nih. Tapi kalau dengan alasan maha kuasa, maka dia bisa jadi manusia. Kalau ditanya dia bisa jadi iblis nggak? Pada bingung jawabnya. Nanti jawabnya apa? Bukan masalah bisa nggak bisa, mau apa enggak? Loh, bukan masalah mau enggaknya, mampu atau enggak, saya bilang. Yeah. Kalau memang dia maha kuasa dan dia bisa jadi Yesus, dia mampu nggak jadi iblis juga? Kalau bilang maha kuasa, harusnya mampu kan? Yeah. Kalau mampu, iblis punya sifat yang berlawanan atau yang sama dengan Tuhan. Kan nggak mungkin iblis punya sifat baik kan? Iya. Berarti ada paradoks kan, Pak? Sama Pak, di dalam Kristen karismatik itu mereka, saya kan bagi saya pribadi Pak, kenapa makin yakin kepada Islam, karena Islam itu selalu menjunjung tinggi adab, terlebih ke adab kita kepada leluhur. Nah, di Kristen Protestan karismatik
untuk datang ke makam itu sesuatu yang najis bagi mereka. Bahkan mendoakan Buat orang yang karismatik, orang yang sudah mati itu nggak boleh. Tapi suatu kalimat saya sampaikan ke pendeta, Pak, kalau memang kita tidak boleh mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, saya bilang gitu kan, dan itu menjadi suatu kenajisan, dan doa kita juga nggak akan sampai. Ya udah gini aja, Pak, ini kan jenazah bapaknya Bapak nih, Pak Pendeta kan masih ada di sini. Saya doakan ya, semoga disiksa di alam kubur. Saya bilang gitu, semoga tidak terima di surga. Kok ngomongnya begitu? Katanya kan nggak akan nyampe, nggak boleh. Percuma, itu suatu yang sia-sia. Tapi takut juga, Pak. Takut juga. Nah, itu ketika saya datang ke pondok pesantren tersebut, saya sampaikan, Pak, apakah boleh kita mendoakan orang yang sudah meninggal? Terlebih itu orang tua kita, guru-guru kita yang mengajarkan kita. Oh, boleh, kita mengirimkan Al-Fatihah, boleh. Kalau yang Muslim. Iya, kalau Muslim, betul. Kalau yang orang tua kita meninggal bukan dalam keadaan Muslim, nggak boleh, Pak. Iya, tapi bukannya ada suatu suatu cerita, saya tidak tahu apakah itu hadis ataukah cerita di kalangan ulama ya. Ada karena ini menyangkut keluarga saya. Ketika kemarin saya diskusi, ibu saya kan Katolik, Pak, meninggal dalam Katolik. Nah, ketika saya sudah Islam, apakah saya boleh mendoakan supaya ibu saya kelak menjadi Islam ketika di padang mahsyar? Nah, ada satu, saya nggak tahu itu hadis atau bukan. Kisahnya bersama seperti saya. Si anak ini setiap hari selalu mendoakan supaya ibunya itu menjadi Islam. Nah, akhirnya pada titik tertentu Allah itu memberikan itu kalau nggak salah di hadis, Pak. Di hadis ada memang ya. Nah, itu yang saya yakin nih, Pak. Itu apa ya? Special case, Pak, itu, Pak. Yang pernah saya baca ya, Pak, ya. Betul. Itu special case yang ditemukan kembali kan, dihidupkan kembali, tapi mati lagi gitu kan. Ya, benar. Itu special case, Pak. Bapak baca ini. Quran surat At-Taubah ayat 113. Tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang musyrik sekalipun orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Sedih nggak, Pak? Sedih. Mama saya juga meninggal dalam keadaan Kristen. Mama saya. Tapi kan ketika kita mendoakan ibu kita supaya kelak bisa menjadi Islam, kan bisa, Pak, sebetulnya. Ketika orang tua kita masih hidup, Pak, boleh. Kalau masih hidup, beda keyakinan nih, masih hidup nih. Kita mau doakan 100 kali pun boleh, Pak. Tapi kalau sudah meninggal, ayatnya itu, ini perintah Allah, Pak, bukan perintah Nabi, Pak. Kalau dibilang sedih, sedih. Orang tua kita ya. Tapi kan dalam special case tadi kan bisa seharusnya, Pak. Ya kalau special case kan berarti kan tidak bisa untuk semua orang, Pak. Iya, siapa tahu kita pilihan ya. Ya walau tapi kalau baca ayat begini kan berarti kan kita tidak boleh, Pak. Kalau baca ayat ini. Kalau tidak ada ayat ini, Bapak masih bisa ngomong gitu ya tadi ya. Mudah-mudahan saya special case itu. Tapi karena ada ayat ini, sebaiknya kita mengikuti. Karena ini perintah Allah, bukan perintah Nabi. Kalau dibilang sedih, sedih. Mama saya juga meninggal 2010 dalam keadaan Kristen. Saya bahkan ya punya istilahnya punya keyakinan bahwa mama saya itu open mind sebenarnya dia. Open mind. Dia menjadi Kristen itu ya kebanyakan karena ikut-ikutan aja. Ketika dia Kristen, dia bisa bercerita tentang nabinya orang Islam gitu, Pak. Walaupun dia hanya dengar dari teman-temannya. Gitu. Wah ya saya sedih, tapi saya setelah mencari jawaban kemana-mana, diketemukan dengan ayat ini. Ya sudah, tapi yang menjadi penghiburan buat saya adalah setiap ruh daripada kita ini kan berasal dari Allah. Ketika sudah ada yang meninggal, kembali ke Allah. Kita orang tua dengan orang tua, antara orang tua dan anak ini kan hanya di dunia. Apakah di alam sana nanti ada roh orang tua dan roh anak yang ada punya hubungan istilahnya darah itu? Kan nggak ada. Roh kan nggak kenal darah, Pak. Betul. Jadi kalau begitu kan masing-masing roh. Nah itu aja. Ya kalau bilang sedih ya sedih, tapi ya Allah yang memerintahkan, bukan kita. Yang memberi rahmat kan cuma Allah, bukan kita, Pak. Gitu. Saya tahu perasaan Bapak, saya tahu pasti, karena saya juga mengalami. Kita hanya serahkan saja kepada Allah. Udah gitu aja. Kita ikutin, kita jadi takwa kan? Kita ikutin perintahnya, jauhi larangannya. Selesai urusan. Itu aja, Pak. Ibu ya. Ya. Bapak, mudah-mudahan Pak Yosia dimudahkan untuk belajar Islam.
Karena kalau kita membaca juga di Quran surat Al-An'am, Pak, ayat 125. Ketika Allah mengizinkan seseorang untuk beriman seperti Pak Yosia, Allah akan membuat dadanya Pak Yosia lapang untuk belajar Islam atau untuk menerima Islam. Tapi kalau Allah mengizinkan seseorang untuk tersesat, Allah akan membuat orang itu dadanya sesak dan sempit, Pak. Seperti apa? Seperti orang mendaki langit, coba. Orang mendaki langit kan memang makin lama makin tinggi kan makin susah bernapas kan, Pak? Berarti kan dadanya makin sesak dan sempit kan? Kira-kira gitu. Dan dari ayat itu pula, itu bukti nggak mungkin itu karangan Nabi Muhammad, Pak. Kenapa? Karena tidak pernah kita baca hadis Nabi Muhammad SAW naik gunung yang tingginya mungkin 8.000 meter sampai susah napas di atas gunung. Kan nggak ada begitu. Paling tinggi gunung apa sih? Dari bawahnya di Gua Hira, gitu. Baru berapa ratus meter gitu lah. Tapi dengan ayat itu membuktikan tidak mungkin itu karangan Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang makin tinggi ke atas, mungkin berada di ketinggian 8.000, 10.000 meter di atas permukaan laut, orang itu udah susah bernapas, Pak. Iya. Dan kekurangan oksigen kan, Pak. Oksigen makin tinggi kan makin tipis, Pak. Dan ilmuwan yang pertama kali mengatakan bahwa makin tinggi oksigen makin tipis, ngomongnya baru abad 17, Pak. 1000 tahun setelah Quran diturunkan. Abad 7, abad 17. Seorang ilmuwan bernama Pascal, tahun 1648. Baru dia yang mengatakan, makin tinggi, oksigen makin tipis. Bagaimana seorang nabi yang ummi bisa mengatakan hal seperti itu? Kalau dia nggak pernah naik gunung tinggi. Itu juga, Pak. Ya, jadi mudah-mudahan kita semuanya ini dilindungi dari rahmat Allah SWT. Amin. Itu aja. Jadi yang kita perlukan hanya keberserahan diri aja kepada Allah. Oh, tapi Bapak saya tahu hari ini bahagia banget nih. Istrinya bisa hadat di sini, Masya Allah. Ya. Dan nggak perlu nikah ulang, Pak. Karena cuma 11 hari. Iya, masih 11 hari, ya, betul-betul. Bapak cuma perlu membawa akte nikah yang dari catatan sipil, bawa ke KUA, nanti dibuatkan semacam kayak isbat, nanti ditukar dengan buku nikah. Mudah-mudahan dimudahkan, Pak, semua, Pak. Amin, Pak. Tapi berarti yang yang usaha Bapak yang kontraktor masih jalan berarti kan? Masih jalan, Pak. Alhamdulillah. Yalah, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan kalau tadinya dari bisnis kontraktor bangun gereja, next time insya Allah dari kontraktor bangun masjid insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin, Pak. Amin, Pak. Baik, Pak. Mungkin ada, Pak, yang belum diceritakan pengalaman Bapak nih? Sebetulnya Atau masih banyak? dari ada kata-kata yang sangat nggak bisa terungkap kata-kata ya, Pak, ya. Oh, okay. Saya merasa bersyukur banget, bersyukur sekali Ya. melalui pergumulan hidup kita. Bahkan beberapa kali saya mengajukan ke sinode, sampai dengan beberapa waktu yang lalu saya kirim email. Namun email itu seperti masuk ke spam, ya. Oh. Ya, masuk ke spam. Tapi saya sudah menyampaikan bahwa saya menyatakan mengundurkan diri. Oh. Saya via tertulis, chat WA sudah saya kirimkan, namun sinode seperti tidak merespon. Gitu. Dan saya kirim via email juga, seperti masuk ke spam tidak ada respon. Tapi melalui tayangan ini saya nyatakan betul-betul saya sudah menjadi Islam, dan ya kalau bersahabatlah kita. Oke. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan ada yang menonton gitu, Pak, ya? Iya. Oh, biar respon gitu maksudnya. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi sekarang yang masih menjadi mungkin dalam tanda kutip tantangan Bapak ini malah anak Bapak sendiri nih. Iya, anak saya. Yang umur berapa ini? 14 tahun. 14 tahun S1. Laki-laki ya? Ya, laki-laki, Pak. SMP kelas 1 nih. Sampai kelas 1. Ya, mudah-mudahan Allah lembutkan hati anak Bapak ya. Amin, amin. Oke, insya Allah, alhamdulillah. Baik, Pak, kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak. Pak Ustadz Donditan atas waktunya. Sayang, terima kasih banyak tuh. Dan saya bukan Ustadz, enak aja. Saya proses jadi Ustadz. Tapi kan guru itu kan Ustadz, Pak. Wah, buat saya lain lah. Tapi gini, Pak, sebelum kita sudahi, saya pengen Pak Yosia ini memberikan pesan-pesan. Nah, pesan-pesan buat penonton channel Donditan yang sudah Muslim dan yang belum Muslim. Oh iya, baik. Saya bilangnya belum Muslim ya, Pak, ya? Oh iya. Jangan bilang non-Muslim loh, Pak.
Oh iya. Kalau bilang belum muslim, insya Allah mereka jadi muslim. Gitu. Amin. Alhamdulillah. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih untuk penonton channel Bapak Ustadz Donditan. Oh, Pak Ustadz lagi. Bahwa ini saya sampaikan pesan ini untuk kawan-kawan kita yang belum muslim. Hendaknya kita beragama menggunakan akal dan kita harus bisa mencerna apakah pendeta atau uskup yang Anda saat ini berjemaah di sana itu betul-betul bukan orang-orang yang halusinasi. Karena banyak yang selalu berselubung kata Roh Kudus, berselubung dengan kata-kata Tuhan Yesus yang perlu dikaji ulang kebenarannya, apakah itu halusinasi. Nah, kalau halusinasi ini kan berarti ya Anda terjemahkan sendirilah ya. Apalagi teman-teman psikologi bisa komen di bawah. Nah, dan untuk yang Muslim, Anda patut bersyukur memiliki tokoh yang sangat karismatik, Bapak Ustadz Donditan. Karena dengan ini harusnya kita sama-sama menangis bahagia ya. Banyak yang tadinya belum mengenal Muslim atau mengenal Islam menjadi Islam, itu takdir yang luar biasa. Saya merasakan bahwa ini adalah takdir. Masya Allah. Takdir mengubah hati saya. Dan yang mengagetkan lagi Pak Donditan, bahwa ternyata sebelumnya leluhur-leluhur saya ternyata tokoh-tokoh agama di zamannya. Nanti fotonya bisa saya unjukkan ke Pak Donditan. Masya Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap kita kuatkan iman percaya kita kepada Allah. Amin. Sang Khalik, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Alhamdulillah, keren banget Pak nih. Ini bentar lagi jadi ustadz ini kayaknya. Kalau dari pendeta ke ustadz kan nggak jauh sebenarnya. Cuma switch gitu aja. Kemarin itu sempat, ini udah close ya Pak? Belum. Tenang aja Pak, nggak apa-apa. Oh, iya. Nggak apa-apa. Tadi kenapa? Nah, Pak Kiai Haji atau Pak Ustadz yang mensadarkan saya. Namanya siapa sih? Ustadz siapa? Kiai Haji. Siapa tahu nanti kita bisa main sana Pak? Oh iya, dengan senang hati Pak. Ustadz Hamzah. Kiai Haji Hamdan Fauzi SPDI. Hamdan Fauzi Ya. SPDI. Beliau pemimpin pondok pesantren Darul Quran Al Busro Teluk Jambe. Al Busro. Ya. Pondok pesantren Darul Quran Al Busro Teluk Jambe Timur, Karawang ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi Pak, pondok pesantren kita. Dan itu juga satu kalimat yang ditanyakan oleh Pak Ustadz waktu itu. Saya nyampaikan kerinduan saya cuma satu Pak. Saya bisa syiar di jalan Allah, dan saya akan gunakan kemampuan apa yang saya punya di dalam diri saya untuk bisa di jalan Allah. Karena sudah saatnya kita bersuara bahwa kebenaran la ilaha illallah itu bisa kita buktikan. Gitu. Gimana kalau buka cabang Garda Mualaf di Cikampek Pak? Luar biasa Pak. Dengan senang hati Pak. Gimana? Dengan senang hati Pak. Ya. Gimana Bu? Dengan senang hati. Nanti Bapak pikirkan ya. Ini kan kita namanya mau berdakwah. Ya. Bapak dari seorang pendeta. Ngurusin mualaf, tentu saja Bapak pasti punya sentuhan kan? Ya. Bapak sudah tahu latar belakang mereka dan sebagainya, doktrin mereka sebelumnya, bagaimana membersihkan akidah-akidah lama dari mualaf-mualaf. Itu juga penting. Betul Pak. Nanti kita obrolin lagi Pak ya. Oh, siap. Siap, alhamdulillah. Barakallahu fikum, terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa. Banyak sekali ya tadi kita dengar kisah yang luar biasa dari ex pendeta Bapak Yosia. Mudah-mudahan dengan kisah beliau membawa manfaat buat kita semua ya, dan juga insya Allah bisa membuat iman dan akidah kita tambah kuat. Amin. Ya, baik, kita pamit undur diri. Mudah-mudahan para pemirsa juga dilindungi dan dirahmati Allah SWT ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yosia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.